Apa kabar pemirsa? Selamat sore dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali kita di Race 3 MotoGP. Hari seperti yang sudah kita tahu, kita sudah berada di Italia dan sebentar lagi 24 riders akan menjajal sirkuit Mugello tentunya. Di mana sesi Portugal kemarin, Johan Zarco berhasil kembali meraih podium setelah overtake yang sangat cantik menjelang garis finish, dan Daniele Petrucci harus membesar hati pemirsa karena harus meraih podium 2 padahal sedikit lagi bisa meraih podium 1, dan Dani Pedrosa harus puas di posisi ketiga pemirsa. Dan sudah terlihat di layar kaca Anda pemirsa, starting grid kita hari ini, di mana pole position diisi oleh Pecco Bagnaia dengan raihan waktu kualifikasi 41,01 detik, dan di urutan kedua ada Iker Laluna dengan waktu 41,21 detik, dan di urutan ketiga ada Marc Marquez dengan waktu 41,26 detik, dan di urutan terakhir John Mir dengan raihan waktu 47,01 detik. Sangat disayangkan John Mir. Dan ini dia pemirsa sirkuit kita hari ini, sirkuit internasional Mugello, Italia, di mana sirkuit ini memiliki 14 tikungan dengan jarak 50.508 cm. Dan ini menjadi sirkuit terpanjang sejauh ini pemirsa. Terlihat dari struktur sirkuit ini sendiri memiliki 4 sektor bertipe hairpin, yaitu trek berbentuk huruf U, dan 3 tikungan bertipe SS, yaitu trek berbentuk huruf S. Dan ini tentunya akan menjadi titik-titik manuver yang baik sekali membalikan keadaan pemirsa. Terlihat pemirsa 24 rider kita sudah bersiap di grid masing-masing dan akan segera memulai balapan. Dan ini dia pemirsa, lampu start sudah dinyalakan dan MotoGP melaju. Horse pemirsa, Marc Marquez memulai balapan dengan sangat baik, langsung merebut posisi 1. Tapi lagi-lagi Marc Marquez sangat lemah, dan benar saja Brad Binder mengambil alih posisi 1 dari Marc Marquez. Dan sekarang Daniele Petrucci kembali memimpin. Ketenangan Dani rider Italia ini sangat terlihat di lap pertama pemirsa. Bahkan ketenangannya membuat semakin menjauh daripada musuh-musuhnya. Dan ini dia pemirsa, sangat cantik sekali sirkuit Mugello Italia. Dan sebentar lagi pemirsa, para riders akan memasuki lap kedua. Dan ini dia lap kedua pemirsa. Oh, tersayang sekali, rupanya Daniele Petrucci diambil posisinya oleh Brad Binder. Entah apa yang terjadi pemirsa, tapi sepertinya Daniele Petrucci mengalami kesalahan positioning saat memasuki booster. Dan di sana terlihat Brad Binder masih memimpin. Dan sana Brad Binder masih, dan disalip oleh 2 riders pemirsa, yaitu Alex Espargaro dan Tito Rabat. Luar biasa comeback dari Tito Rabat. Sebelumnya di T9 terkena marking, kini ia menyalip Alex Espargaro. Kecerdikan seperti ini dibutuhkan dan dimanfaatkan body contact dari rider lain pemirsa. Dan Tito Rabat memasuki lap ketiga, dan masih Tito Rabat masih memimpin pemirsa dan melewati trek bertipe SS. Dan pelan saja, benar saja di belakangnya ada Crutchlow. Dan Crutchlow apakah bisa mengambil posisi 1? Masih belakangi Tito Rabat. Benar saja pemirsa, Tito Rabat diambil posisinya oleh Crutchlow. Luar biasa Crutchlow. Di sana masih Crutchlow menjauh dari rider lainnya, dan Tito Rabat epic comeback pemirsa, kembali mengambil posisi 1. Sepertinya keseimbangan dari Crutchlow memburuk pemirsa. Dan ini dia pemirsa, Carl Crutchlow mengambil alih posisinya lagi. Sayang sekali Tito Rabat gagal mempertahankan posisinya. Dan tentunya pemirsa, ini akan menjadi pelajaran untuk 24 rider lainnya agar tidak lengah di setiap tikungan. Dan sana Tito Rabat mengambil alih posisi 1, masih dana Crutchlow. Rupanya tidak membiarkan saja Tito Rabat mengambil alih posisi 1, dan Brad Binder kembali mengambil alih posisi 1. Dan seperti yang sudah saya prediksikan pemirsa, tikungan seperti ini akan menjadi titik-titik manuver yang sangat baik untuk para rider untuk mengambil alih posisi. Dan Brad Binder masih di sana pemirsa, dan Tito Rabat mulus saja Tito Rabat. Dan ini dia Tito Rabat menunjukkan skillnya pemirsa. Masih di sana Tito Rabat dan masuk ke lap kelima. Luar biasa sekali Tito Rabat pemirsa.
Brad Bonder masih di posisi 2 dan Tito Rabat. Oh, cantik sekali bagaimana usaha Tito Rabat untuk marking musuhnya agar tidak disalib dan masih saja di marking. Luar biasa Tito Rabat. Dan ini dia pemirsa, sangat seru sekali. Dan Fabio Quartararo sangat elegan menyalip pemirsa, melakukan teknis pantulan sangat keras sehingga mengincar sisi luar dari Tito Rabat. Teknik ini memang sering digunakan di tikungan tajam pemirsa. Dan Carl Crutchlow lagi-lagi pemirsa sangat tidak terduga bagaimana ia bisa menembus ke posisi pertama. Tampaknya dorongan dari rider lain di T11 membuatnya melesat cepat pemirsa. Dan luar biasa Crutchlow menunjukkan kesulitannya. Dan di belakang ada Morbidelli pemirsa. Oh, dapat dorongan dari Fabio Quartararo. Dan Morbidelli di sana di urutan kedua. Apakah bisa menyalip dari... Oh, sayang sekali terkena marking. Luar biasa pertahanan dari Crutchlow pemirsa. Luar biasa sekali. Dan masih jauh di sana Crutchlow. Dan Alex Marquez mendapat keuntungan dari tikungan T11 pemirsa, mendapat dorongan dari rider lainnya. Dan sekarang Tito Rabat kembali mengambil posisi 1. Luar biasa terduga di sirkuit Mugello Italia ini pemirsa. Semakin seru pemirsa, dan marking Alex Marquez membuatnya semakin dekat dengan Tito Rabat. Dan melesat di sana Marc Marquez, didorong Alex Marquez sana pemirsa. Dan berhasil mengambil posisi 1. Jika saja dorongan tadi disengaja pemirsa, bisa saja kedua rider ini bisa kena penalti pemirsa. Dan aman saja di sana masih Alex Marquez. Dan di urutan kedua saat ini pemirsa, di sana terlihat Marc Marquez sudah melewati T11. Apakah Alex Marquez bisa mempertahankan posisinya dari kakaknya pemirsa? Luar biasa dua saudara ini bersaing dalam satu kompetisi. Kita lihat pemirsa, siapakah yang lebih kuat, adik atau kakak? Dan di sana Marc Marquez mengambil posisi 1 dari adiknya. Luar biasa Marc Marquez. Tapi di sana mulai melambat dan Tito Rabat melesat dan masih di marking. Marc Marquez rupanya cukup mengotot mempertahankan posisinya. Dan sekarang Alex Marquez mengambil alih posisi 1. Gagal Marc Marquez merebut posisi Alex Marquez. Luar biasa persaingan dua kakak beradik ini. Dan T11 pemirsa, Alex Marquez masih memimpin di sana melewati track hairpin. Luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan masuki lap 9. Dan lagi-lagi Alex Marquez mengambil alih posisi 1 dari kakak pemirsa. Luar biasa Alex Marquez. Alex Marquez masih memimpin. Di belakangnya ada sang kakak. Apakah bisa diambil posisi satunya oleh sang kakak? Dan Pol Espargaro di sana. Pintar sekali Pol Espargaro sekarang di posisi 1. Sepertinya Alex Marquez belum siap untuk kecepatan di Pol Espargaro pemirsa. Saya dihimpit membayang-bayangi Pol Espargaro. Luar biasa Pol Espargaro, podium 3 kita di sesi pertama. Andai saja Bung Jo ada di sini. Dan di sana Iker Laluna cerdik sekali memanfaatkan trek lurus. Iker Laluna sangat luar biasa pemirsa, dan sudah lap 10. Dan ini pertama kalinya Laluna memimpin balapan pemirsa. Tentu sektor 2 dan 3 harus tetap diwaspadai agar tetap mempertahankan posisi satunya. Dan Iker Laluna masih bisa bertahan di sana dan menuju sektor 3 pemirsa. Dan tentunya akan sangat menarik jika Laluna bisa memenangkan di race Italia ini pemirsa. Dan Pol Espargaro di sana, seperti yang saya katakan pemirsa, sektor 3 ini merupakan sektor yang paling berbahaya, apalagi T9 dan T11. Dan inilah yang menyebabkan posisi Iker Laluna merosot jauh pemirsa. Dan tak terasa balapan sudah bergulir 10 lap. Dan ini dia pemirsa lap 11, di mana Pol Espargaro rupanya mengambil alih posisi 1. Dan di sana di urutan 4 Maverick Vinales berhasil merebut posisinya. Luar biasa Maverick Vinales, namun sepertinya telah melakukan cornering pemirsa. Dan di sana terlihat Pol Espargaro mengambil alih posisi 1. Kecepatan yang sedikit dikurangi agar mampu menyalip Tito Rabat dari sisi dalam rupanya pemirsa. Dan tentu ini sangat cerdik dari Pol Espargaro, di mana jika ia menyalip dari sisi dalam, tentu Rabat akan sangat mudah untuk melakukan marking. Dan itu akan tidak menguntungkan untuk Pol Espargaro pemirsa. Dan lap 12 pemirsa, di depan ada Pol Espargaro. Dan di posisi 2 ada Vinales. Dan di posisi 3 ada sang legenda Valentino Rossi.
Dan sudah lama sekali Valentino Rossi tidak beraksi di baris depan pemirsa. Dan Pol Espargaro masih memimpin. Dan di urutan kedua ada Maverick Vinales tentunya. Dan sudah 3 race pemirsa, Pol Espargaro selalu bisa bersaing di baris depan. Sepertinya akan sangat didolakan untuk menjadi podium pertama di race ini pemirsa. Semoga saja Pol Espargaro bisa menjadi podium pertama. Sepertinya Pol Espargaro mempunyai kepintaran saat mengambil peluang pemirsa. Terlihat beberapa kali selalu menyalip di tikungan dengan memanfaatkan momentum dari rider yang membentur tikungan. Dan baru saja saya katakan Vinales sudah menjadi korban dari Pol Espargaro pemirsa. Wow, 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 wow. View yang sangat indah dari sirkuit Mugello Italia pemirsa. Terlihat luas sekali. Dan terlihat di sana Alex Marquez memimpin balapan. Dan di belakangnya ada Espargaro berhasil mengambil posisi 1 lagi. Direbut posisinya oleh Espargaro, namun Alex Marquez belum menyerah pemirsa. Masih di belakang Espargaro. Dan Alex Marquez mengambil posisi 1 lagi. Luar biasa, sempat memarkir Espargaro pemirsa. Dan Jack Miller mulai ke barisan depan sepertinya nampak bersaing. Dan Espargaro mengambil posisi Alex Marquez. Alex Marquez melebar dan benar saja pintar sekali. Pintar sekali Alex Marquez melebar mengambil momentum di T9. Tikungan seperti ini salah satu tipe tikungan yang akan banyak memakan korban pemirsa. Dan sang kakak kini berada di posisi 2. Dan ini dia pemirsa, lap 15. Sudah setengah balapan kita lalui. Dan Marc Marquez masih di posisi 2. Alex Marquez masih memimpin di depan pemirsa. Pantulan yang baik sekali dari Alex Marquez membuat posisinya aman di garis depan. Namun di sana terlalu melebar Alex Marquez. Dan direbut saja oleh Espargaro pemirsa. Begitu gemulai para riders melintasi T8. Dan kini Alex Marquez harus turun ke posisi 4 pemirsa. Menusuk cruise slope dari samping, memanfaatkan ketidakstabilan dari Espargaro. Dan cruise slope pelan saja. Dan Johann Zarco mendekati cruise slope, benar saja diambil posisi 1 lagi. Luar biasa Espargaro. Kokoh sekali pertahanan rider 1 ini. Dan terlihat di sana Dani Pedrosa juga sudah terlihat di sana pemirsa, berada di posisi 2 sekarang. Lama tak ikut bersaing di garis depan. Dan Rossi melesat cepat di T4, menempatkan dirinya di posisi 2 pemirsa. Tentu Rossi harus mempertahankan performanya pemirsa jika ingin meraih podium di sesi Italia ini. Karena sudah 2 kali race dan Rossi belum sama sekali meraih podium. Dan T11 seperti biasa benturan para rider sulit dihindarkan. Dan Pol Espargaro sekarang memimpin pemirsa. Di belakangnya ada Alex Marquez, tapi masih bertahan Pol Espargaro. Dan ini dia, kita sudah memasuki lap 17. Dan Crutchlow terlihat di posisi 2 sekarang. Oh, dan gagal marking dari Espargaro. Crutchlow berhasil melaju ke posisi 1. Mulus saja Crutchlow. Salah satu rider yang juga sangat sering bersaing di garis depan selain Tito Rabat, Espargaro, Rossi, dan Pedrosa tentunya pemirsa. Dan rider lainnya cepat saja muncul Crutchlow di T9. Daniele Petrucci mencoba merebut posisi Crutchlow, namun bisa di-marking pemirsa oleh Crutchlow. Petrucci masih di posisi 2 dan masih mencoba dekat dengan Crutchlow pemirsa. Apakah pembalap asal Italia ini bisa memenangkan race di negaranya sendiri? Kita lihat saja pemirsa. Dan sekarang Daniele Petrucci berada di depan. Crutchlow kembali mengambil posisi 1. Cantik sekali Crutchlow memanfaatkan benturan di T2 dan memaksimalkan kecepatan di T3. Namun sekarang Daniele Petrucci mengambil alih posisi 1 lagi. Sepertinya bukan soal cuma siapa cepat, tapi juga adu strategi kali ini pemirsa diperlihatkan oleh Crutchlow dan Daniele Petrucci. Petrucci tentunya sangat bersemangat balapan di sirkuit kebanggaan negaranya. Dan Crutchlow beberapa lap terakhir seringkali mengancam rider lainnya yang berada di posisi depan pemirsa. Dan ini dia pemirsa lap 19. Justru Zarco yang sudah meraih 2 podium di kali ini di sesi Italia seperti melemah. Mungkin saja karena kesalahan teknis atau memang para rider lainnya sudah melakukan evaluasi mendalam di race kedua sebelumnya pemirsa.
Dan Paul Espargaro memarking Iker Laluna di sana. Iker Laluna di posisi 2. Sayang sekali Bali Espargaro menunjukkan kecerdikannya dengan membiarkan dirinya dimarking oleh Laluna dan mendapatkan dorong yang cukup keras dan sangat cukup untuk membuat dirinya melesat jauh pemirsa. Dan di T11 tadi mulus saja tanpa gangguan Espargaro. Dan tersisa 4 lap lagi pemirsa. Dan sudah masuk lap 20. Dan apa ini pemirsa? Bendera kuning dikibarkan. Sepertinya Morbidelli mengalami mati mesin. Sangat disayangkan Morbidelli. Padahal tinggal beberapa lap lagi. Semoga saja Morbidelli mendapatkan dorongan. Walaupun harus berada di posisi bawah, setidaknya dia tidak mencatatkan gagal finish di catatan klasemennya. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap poin yang akan didapatkan pemirsa. Dan benar saja Morbidelli mendapatkan dorongan dari Espargaro. Syukur saja pemirsa, Morbidelli mendapatkan dorongan dan dia bisa melanjutkan balapan walaupun harus berada di posisi bawah. Dan 1 lap penuh Espargaro memimpin di depan pemirsa. Sangat luar biasa Espargaro dan belum satu pun rider lain mendekati Espargaro. Dan terlihat di sana Alex Rins. Oh, Alex Rins diselip saja oleh Tito Rabat. Dan sekarang Rossi berada di urutan kedua. Luar biasa Rossi mencoba mengambil posisi 1 dari Espargaro, tapi sangat masih disayangkan. Dan ini dia Rossi masih gagal, masih di posisi 2 rupanya. Dan Morbidelli harus mengejar ketertinggalan 1 lap penuh. Tapi terlihat mustahil tentunya pemirsa, karena mengejar ketertinggalan sejauh itu. Dan di sana 2 lap penuh Espargaro masih memimpin di depan. Belum ada saingan pemirsa. Semakin sore semakin seru dan semakin penasaran pemirsa. Dan sudah masuki lap ke-22. Dan siapakah yang akan mendapatkan podium di race Italia ini pemirsa? Rossi masih terlihat mencoba. Dan di marking saja, dipaksa mundur oleh Espargaro. Luar biasa Espargaro. Dan di sana terlihat Pecco Bagnaia juga mulai bersaing di urutan kedua pemirsa. Dan Pecco Bagnaia mengambil alih. Sayang sekali Espargaro masih belum menyerah. Dan Alex Rins memanfaatkan T11 untuk menambah kecepatannya. Tapi Espargaro tentu saja tidak akan menyerah. Kembali ke posisi 1 Espargaro. Luar biasa. 3 lap sudah Espargaro berjuang mempertahankan posisinya pemirsa. Dan lagi-lagi bendera kuning dikibarkan. Kali ini Alex Espargaro menjadi korban, terhenti di tengah lintasan di T6 lebih tepatnya pemirsa. Entah apa yang terjadi, tapi tentu ini sangat didorong oleh Espargaro. Lagi-lagi Espargaro menjadi penyelamat untuk rider yang stuck pemirsa. Sayang sekali Alex Espargaro harus berada di posisi bawah karena tertinggal 1 lap. Nasib yang tidak jauh berbeda dari Morbidelli. Petrucci sekarang berada di posisi depan dan Espargaro harus dipaksa mundur ke posisi 10 pemirsa. Dan ini dia sebentar lagi last lap akan kita saksikan pemirsa. Siapakah yang akan meraih podium di sesi Italia ini? Daniel Petrucci masih sana dan Alex Espargaro walaupun berada di posisi 1, tapi dia kehilangan 1 lap penuh pemirsa. Dan Viñales memanfaatkan T5 untuk mendapatkan dorongan dan sekarang dia berada di posisi 1. Luar biasa Viñales. Dan di posisi kedua ada Rossi. Apakah kali ini Rossi bisa mengambil podium? Minimal podium 3 pemirsa. Dan di sana Daniel Petrucci apakah akan membalaskan dendamnya di sirkuit ini? Sesi kedua kemarin sangat mengecewakan untuk Daniel Petrucci. Dan ini dia pemirsa, pemenang kita Daniel Petrucci, pemenang kita di race Italia ini, di mana posisi kedua diisi oleh Maverick Viñales dan di posisi ketiga ada Fabio Quartararo. Luar biasa Fabio Quartararo sepertinya benar-benar melakukan evaluasi di race kali ini. Dan Rossi sayang sekali harus finish di posisi 5 besar pemirsa. Dan di sana podium, 2 kali podium kita Johann Zarco sayang sekali harus finish di posisi 17. Apa yang terjadi pemirsa? Dan ini dia pemirsa tayangan ulang ketika Marc Marquez melaju sangat cepat menyalip Alex Marquez di sana pemirsa. Kemungkinan ini disebabkan oleh tipe dari trek ini adalah trek hairpin yang memberikan dorongan yang sangat kuat bagi para rider yang melintas di sini pemirsa. Dan ini dia pemirsa, Maverick Viñales memberikan dorongan sangat keras kepada Espargaro sehingga melaju sangat cepat di sana pemirsa. Trek-trek seperti inilah di mana para rider dengan sangat mudah berganti posisi pemirsa.
Ini dia tayang ketika Morbidelli mengalami stuck dan mendapatkan dorongan dari riders lainnya pemirsa. Entah apa yang terjadi dengan Morbidelli, sepertinya mengalami kendala mesin yang mati. Mungkinkah tim dari Morbidelli kurang melakukan evaluasi pemirsa? Dan untuk kedua kalinya, sirkuit Mugello memakan korban. Kali ini adalah Alex Espargaro mengalami mati mesin di T6 pemirsa. Sangat disayangkan Alex Espargaro, padahal tinggal beberapa lap saja menuju garis finish. Dan Daniele Petrucci memenangkan race Italia kali ini pemirsa, membalaskan dendamnya setelah di sesi kedua kemarin kalah oleh Johann Zarco di detik-detik akhir. Sangat memalukan, tapi kali ini Daniele Petrucci berhasil meraih podium 1 di negaranya sendiri pemirsa. Dan ini dia pemirsa hasil balapan hari ini, di mana Daniele Petrucci berhasil memenangi race Italia hari ini dan mendapat 25 poin, dan Maverick Vinales berada di posisi kedua dan Fabio Quartararo berada di posisi ketiga. Dan di urutan terakhir ada Alex Espargaro, sayang sekali harus stuck di tengah-tengah lintasan, dan Frank Morbidelli juga harus mengalami nasib yang sama pemirsa. Dan mari kita ucapkan selamat pemirsa bagi para pemenang kita hari ini, di mana di podium 3 ada Fabio Quartararo dan di podium 2 ada Maverick Vinales, dan tentu saja Daniele Petrucci berada di posisi 1. Luar biasa Daniele Petrucci membanggakan negaranya sendiri di sirkuitnya sendiri, di sirkuit Mugello Italia. Dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa hasil klasemen sementara kita, di mana Johann Zarco masih kokoh di posisi 1 dengan poin 50 poin, dan Daniele Petrucci menggeser Pol Espargaro dari posisinya dengan poin 45 poin, dan di urutan ketiga ada Pol Espargaro menggeser Dani Pedrosa dengan poin 36 poin. Dan sayang sekali bagi Frank Morbidelli dan Enea Bastianini karena belum sama sekali menambahkan poin dan masih 0 poin pemirsa, padahal sudah 3 race berlalu. Sayang sekali Enea Bastianini dan Frank Morbidelli. Dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa di race Italia kali ini, karena minggu depan kita akan terbang ke Barcelona dan menjajal sirkuit Catalunya tentunya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dan klik subscribe dan juga klik tombol notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan tentang race selanjutnya. Dan saya Jeki Hendalko mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.